Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Bersama kita akan merayakan apa ya? Ada apa nih di hari ini? Kayak tadi di awal ada video deh. Iya, videonya tentang apa ya tadi ya? Tentang Pentakosta. Wah, hari ini kita akan merayakan Pentakosta. Kita Iya. sapa dulu yuk adik-adik yang di rumah. Iya. Halo adik-adik yang di rumah, shalom. Shalom. Wah, gimana kabar kalian yang ada di rumah? Wah, kita berharap yang adik-adik yang di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Iya, Dan pastinya. bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik Dan sukacita. Yeay. Nah, semuanya pasti udah siap kan mau ibadah? Pastinya. Pastinya. Nah, sekarang sebelum beribadah, kita akan berdoa dulu. Yuk semuanya sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum beribadah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu sudah berkumpul di sini Bapa, di rumah kami masing-masing untuk dapat beribadah secara online. Engkau sertai ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang Kak Manda mau tanya nih, Kak Raka, Kak Irin, cinta Tuhan Yesus gak? Oh, pastinya Cinta dong. Kak Manda juga, ada di rumah cinta Tuhan Yesus gak? Pasti Wah, cinta. pasti semua cinta. Tahu nggak Tuhan Yesus lebih dulu cinta sama kita? Kalian tahu kan buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, dia lahir buat kita, kemudian dia mati buat kita, dia menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita juga. Dia, apa ya, yang hari ini kita rayakan? Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk
menolong dan menyertai kita. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Nah sekarang, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu sayang sama kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita harus cinta sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyi lagu yang kedua yuk. Ayo. Kita nyanyi lagu yang kedua, I Love You Jesus. Pada malam ketika roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang udah siap pasti kan mau mendengarkan firman Tuhan? Kalian pasti udah gak sabar kan mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap duduk yang baik ya. Kita nyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Seperti Yesus.
Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami bisa membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa diam dalam hati kami masing-masing, dan tentunya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, cerita tentang Pentakosta, kisah turunnya Roh Kudus ini kita akan baca dalam Alkitab, dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari kita buka kitabnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 dan ayat 38. Kak Raka ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 dan 38. Kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah adik-adik, tadi di awal adik-adik sudah melihat tayangan singkat mengenai Pentakosta. Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus yang turun kepada murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesus dimampukan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Pada saat itu, banyak orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Mereka ada dari Mesir, dari Arab, dari Roma, dan negara-negara lainnya. Mereka terheran-heran melihat murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing, yaitu bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang tersebut. Ada yang mengira murid-murid Tuhan Yesus itu lagi mabuk. Apakah murid-murid lagi mabuk? Tentu saja tidak. Murid-murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu saja, Roh Kudus memampukan mereka mengubah rasa takut murid-murid Tuhan Yesus setelah kematian Tuhan Yesus diubah menjadi keberanian yang luar biasa. Murid-murid tidak takut lagi untuk bertemu dengan banyak orang. Murid-murid dimampukan oleh Roh Kudus untuk berbicara di depan banyak orang. Murid-murid meneruskan pelayanan Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil ke semua orang. Pada saat itu, Petrus dan murid-murid yang lain berbicara, berkhotbah di hadapan banyak orang. Petrus menyuruh mereka supaya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus juga menyuruh mereka untuk memberi diri dibaptis. Ketika memberi diri dibaptis, dosa mereka akan diampuni dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan mengubah hidup kita adik-adik. Mengubah hidup dari yang tidak baik menjadi baik. Misalnya, kalau sebelumnya adik-adik itu suka marah atau gampang marah, dan sekarang adik-adik menjadi lebih sabar, lebih lemah lembut, atau kalau sebelumnya adik-adik suka berbohong, terus sekarang jadi anak yang jujur.
Itu tandanya hidup adik-adik dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik untuk tidak nakal, rajin belajar, rajin sekolah minggu, dan yang lainnya. Nah, anak-anak seperti itulah yang akan disayang Tuhan. Adik-adik mau disayangkan tak? Pasti mau kan? Bagaimana caranya supaya bisa disayang Tuhan? Adik-adik harus mau hidup adik-adik dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu bagaimana ya? Ya, hidup harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab. Karena jika kita rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, kita akan tahu apa saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau gitu, kita baca Alkitab lagi yuk. Nah, sekarang kita akan baca dari kitab Amsal 1 ayat 7 dan 8. Sudah ketemu adik-adik? Amsal 1 ayat 7 dan 8. Bunyinya demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, kitab Amsal ini, dalam kitab ini Raja Salomo mengajarkan kepada kita yaitu takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua itu adik-adik bisa tunjukkan dengan jangan melawan nasihat orang tua. Jangan suka membantah apa yang dikasih tahu oleh orang tua. Harus mentaati didikan orang tua. Jangan juga suka berkata-kata yang kasar dengan orang tua. Ya, kalau takut akan Tuhan, adik-adik bisa tunjukkan dengan bersikap adil kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, bersikap adil juga kepada teman-teman. Takut akan Tuhan juga adik-adik bisa tunjukkan tidak boleh merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak mengejek orang lain, tetapi adik-adik harus menolong, memberi kekuatan kepada teman-teman yang dalam kesusahan atau kesulitan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mohon kepada Tuhan agar Roh Kudus menguasai hidup kita. Karena jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan selalu bersukacita. Kita akan penuh dengan sukacita, adik-adik. Kita akan rindu melakukan hal-hal yang baik. Sehingga perkataan kita, perbuatan kita akan mencerminkan buah-buah roh. Nah, apa saja buah-buah roh itu? Mari kita baca dalam Galatia. Mari kita buka kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Sudah ketemu? Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah jelas kan adik-adik? Ini ada lagunya loh. Adik-adik pasti sudah pernah baca, pernah dengar, atau sudah tahu lagunya. Kalau Kak Raka sih tahunya lagu ini. Buah-buah roh suci, kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, tahan nafsu. Sudah jelas kan adik-adik? Mari kita wujudkan buah-buah roh ini di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Bisa dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, taat kepada orang tua, sayang kepada saudara, sayang kepada teman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Kak Raka punya satu ayat hafalan untuk adik-adik dalam kitab Galatia. Kita buka kitab Galatia pasal 5 ayat 16. Dari kata-kata ini ya yang kita hafalkan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Yaitu hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Misalnya, amarah, pertengkaran, iri hati, dan lain sebagainya. Kita ulangi lagi sekali. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita membawa persembahan kita, memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan Yesus. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti dikumpulkan, dibawa ke gerejanya masing-masing. Untuk mengiringi persembahan kita akan bernyanyi "Ku Mau Cinta Yesus". Ku mau cinta Yesus selamanya.
Nah, adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan kita bersama-sama, sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada hari Pentakosta ini. Maka kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menuntun kami dan tolonglah kami untuk tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa, kami juga berdoa, kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar kami nantinya dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah pekerjaan orang tua kami ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami memohon kiranya berkat-Mu turun atas kami ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah!